Makan bang. Aduh, capek. Aduh, bakal ajar tumpah lagi ya. Belum 5 menit. Apa bahkan kalau belum 5 menit. Akhirnya kita bertemu kembali. Marhaban arkadaşlar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya. Akhirnya setelah aku mengumpulkan semua niat dan tenaga dan usaha, akhirnya aku bikin video YouTube lagi. Ye, tepuk tangan gak? Tepuk tangan gak? Please dong tepuk tangan. Soalnya udah lama banget aku gak bikin video YouTube. Jadi di video YouTube kali ini aku bakal jelasin secara blak-blakan, secara gamblang tentang Q&A atau most frequently asked question, kayak pertanyaan yang paling banget sering dipertanyakan dari seluruh penduduk bumi dunia ini tentang beasiswa YTB Turki. Jadi pertanyaan itu dari masa ke masa sama aja sih sebenarnya, dan sebenarnya udah aku buat semua videonya, cuman gak apa-apa aku rangkum di sini aja karena aku selalu diteror di Instagram. Untuk kalian yang sudah meneror aku, thank you. Oke, jadi untuk kalian semua yang meneror aku, thank you. Akhirnya aku buat video ini. Sebelum kita buat video ini udah dibuat. Sebelum kita mulai ya, aku pakai hand body dikit ya dari Scarlett Whitening. Ini varian barunya, varian Jolly, wangi barunya. Jadi karena tanganku sangat bersarang ya, saking udah lama gak digandeng dan juga kering. Jadi kita pakai hand body ini. Wanginya manis gitu sih. Manis dan juga cepat meresap nih, cepat teresap dan juga tidak lengket di kulit. Oke, jadi kayak udah banyak banget pertanyaan. Sebenarnya udah lama banget aku pengen bikin video ini ya. Sekarang saatnya. Sen Gorusun, kamu lihat aja ya. Jadi aku mau disclaimer dulu ya, karena aku yang dulu bukan aku yang sekarang gitu. Sekarang aku lebih pede aja ngomong di depan kamera apa adanya gitu. Dulu kan aku kayak masih jaga image, masih jaim kayak iya oke gitu. Jadi di video ini juga aku bakal menerapkan hal itu. Jadi maksudnya aku bakal ngomong sesuai dengan karakter aku gitu. Aku kan memang bukan orang yang jaim, yang nyablak gitu. Jadi maksudnya teman-teman jangan, mau disclaimer dulu, jangan tersinggung gitu. Aku mau menyampaikannya dengan berapi-api aja biar kalian nonton video ini tidak ngantuk gitu. Kayak misalnya kayak denger orang ngomong ngantuk gitu kan. Nah, jadi aku kayak pengen lebih semangat, on fire gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata aku mungkin yang menyakitkan hati, aku minta maaf dari sekarang ya. Minta maaf banget ya. Kamu nggak ngerti, dan kamu tuh semenjak hamil selalu begini, curiga terus bawaannya. Aku juga bingung kenapa harus curiga terus. Aku kerja buat kamu. Oke, fine. Kamu kerja keras buat aku, fine. Thank you. Tapi kamu yakin cuma buat aku doang? Ya yakin dong. Yakin. Fadia Muksan itu siapa, Mas? Ini namanya di mana-mana loh, Mas. Kamu beliin dia Scarlett Whitening. Oh, nggak cuma itu doang. Kamu beliin dia satu paket lengkap Scarlett Whitening Body Care. It's my dream, Mas, not her. My dream. Fadia Muksan, itu kan aku. Tarat, so this is my dream. Ini juga pasti dream kalian kan, mimpi kalian juga untuk punya body care dari Scarlett Whitening. Jadi aku akan share ke kalian semua produk-produk body care dari Scarlett Whitening. Jadi pertama ini ada body scrub, yaitu untuk scrubbing. Terus habis itu di sini ada 3 warna lucu banget ya, ada warna pink, ungu sama kuning, gemes banget. Jadi ini body scrub dari Scarlett Whitening untuk mandi sebagai sabun mandi. Dan terakhir juga ada body lotion yang wangi. Ini jadi wangi varian terbaru nih, kalau untuk kalian yang belum tahu ya, wangi Jolly, wangi varian terbaru dari Scarlett Whitening. Jadi urutannya itu pertama pakai body scrub dulu sebelum mandi kan, terus habis itu pakai shower scrub untuk sabunnya, dan terakhir setelah itu kita pakai body lotionnya. Jadi di sini body scrubnya itu aku dapat dari yang wangi romansa, di dalamnya ada hologram kayak gini. Nah, body scrub itu buat apa? Buat scrubbing atau buat luluran gitu kan. Jadi body scrub ini mengandung glutathione dan juga vitamin E yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dan juga mencerahkan kulit. Jadi buat kita semua yang punya daki dalam tubuh, terutama di underarm ya, di bawah keti dan juga di area selangkangan, bisa banget pakai ini sebelum mandi karena ini akan berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati kita dan juga mencerahkan kulit. Kemudian ini ada, aku penasaran banget sih sama ini, sama shower scrub dari Scarlett. Jadi ini wangi varian terbaru ya, aku bilang tadi wangi Jolly. Tadi aku udah cobain juga sih. Jadi wanginya tuh
wanginya lebih manis gitu loh. Jadi kalau untuk kalian yang suka wangi-wangi manis, cocok banget pakai ini. Dan di dalamnya itu udah ada buliran-buliran scrub halusnya, jadi bisa mengangkat sel kulit mati tanpa iritasi di kulit, jadi lembut banget gitu. Dan juga tentunya bisa mencerahkan kulit karena mengandung glutathione, vitamin E, dan juga kolagen. Dan terakhir nih, ada body lotion dari Scarlett Whitening. Ini wangi varian terbaru, wangi Jolly, dan ini cocok banget, pas banget di Turki sekarang lagi musim dingin ya. Jadi pas musim salju ini, kalau kalian tahu bukan cuma cantik salju-saljunya doang, tapi musim dingin itu membuat kulit kita pasti lebih kering. Dan cocok banget body lotion dari Scarlett ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan juga niacinamide. Kalian tahu dong niacinamide itu fungsinya apa? Untuk melembabkan kulit dan juga mencerahkan kulit. Nih aku coba pakai aja di hand body-nya ini. Selain bikin lembab dan juga mencerahkan kulit, apalagi di saat musim-musim dingin kayak gini ya, dia juga itu tidak lengket loh di kulit. Kan biasanya banyak ya hand body yang lengket di kulit, tapi ini tuh enak banget. Body lotionnya ini lembut banget, terus habis itu cepet menyerap dan tidak lengket di kulit nih. Gak lengket kan? Jadi kalau misalnya kalian semua mau mendapatkan kulit yang lebih wangi, lebih bersih, dan juga lebih cerah, pakai semua produk Scarlett Whitening. Mulai dari body scrub sebelum mandi, kemudian shower scrub pas mandi, dan juga body lotionnya. Dijamin kulit kalian pasti bakal lebih cerah. Dan jangan khawatir karena produk-produk Scarlett Whitening ini sudah ada halal, MUI, dan juga ada BPOM-nya. Harganya murah meriah banget, langsung aja cek di Instagramnya Scarlett Whitening, ataupun bisa kalian langsung beli di Shopee-nya Scarlett Whitening. Bye-bye! Oke, langsung kita mulai aja. Dari tadi aku sudah banyak bacot, mohon maaf sekali aku terlalu bersemangat. Oke, jadi untuk yang tanya ya, persyaratan berkas apa aja sih yang dibutuhkan untuk YTB, sebenarnya itu sudah aku bahas di dalam reels aku di Instagram. Kalian bisa cek di situ. Tapi di situ kan ada ya persyaratan of valid national identity, atau kartu identitas yang valid secara nasional, yang diakui secara nasional. Nah, kalau di Indonesia kan namanya KTP atau enggak paspor kan. Nah, banyak banget yang tanya, paspor itu wajib nggak sih? Coba digaris bawahi ya, aku tadi bilang kan KTP atau paspor. Nah, atau itu artinya kalau misalkan nggak ada paspor berarti pakai KTP gitu. Jadi paspor itu nggak wajib, opsional bagi beasiswa YTB Turki gitu. Tapi kan beda-beda tiap beasiswa, tapi ini kita lagi ngomongin beasiswa YTB Turki. Nah, misalkan kalau nggak ada KTP gimana? Nih banyak banget soalnya adik-adik yang tanya, Kak, aku belum punya KTP, masih di bawah umur gitu, gimana? Nah, itu tenang aja, kalian nggak perlu khawatir. Karena di sini kan dia bilang kan valid national identity, berarti kartu identitas nasional, kartu identitas yang valid yang diakui secara nasional. Nah, kalau sebenarnya nggak ada tulisan di mana-mana ya, karena tiap negara itu beda kan apa kartu yang berlaku, kartu identitas yang berlaku. Tapi menurut aku kalian bisa pakai akta kelahiran atau enggak kartu keluarga. Kenapa? Karena itu adalah kartu identitas kalian yang diakui secara nasional oleh pemerintah Indonesia gitu. Jadi bisa masukin aja scan kartu keluarga atau juga akta kelahiran gitu untuk yang belum punya KTP. Kalau misalkan pakai kartu pelajar, gimana kartu pelajar yang di sekolah gitu? Aku sih kurang saranin ya kalau misalkan kartu pelajar di sekolah. Kenapa? Karena memang kartu pelajar yang di sekolah kan cuma diakui oleh sekolahnya doang kan, bukan oleh pemerintah Indonesia gitu. Jadi saran dari aku lebih baik kalian pakai, kalau misalkan belum punya KTP ya pakai kartu keluarga ataupun akta kelahiran gitu. Pasti kalian punya, masa nggak punya atau udah dicoret dari kartu keluarga kan nggak mungkin gitu. Ya mungkin aja sih. Nah, terus habis itu masalah paspor tadi. Aku lanjut lagi ya. Jadi maksudnya tadi kan ditanya ya, paspor itu wajib apa enggak? Sebenarnya nggak wajib, cuman gini, aku cuman mau saran aja. Misalkan teman-teman punya waktu, punya dananya, terus habis itu punya kesempatan untuk bikin paspor, mending bikin paspor dari sekarang gitu. Kenapa? Karena nanti gini, nanti kita bakal bahas juga tentang timelinenya atau kalender beasiswa ini. Tapi beasiswa ini misal dia itu pengumumannya biasa di bulan Agustus dan langsung berangkat di bulan September. Nah, coba bayangin kalau misalkan teman-teman belum punya paspor gitu. Sedangkan di bulan Agustus sudah pengumuman nih lulus beasiswa, harus berangkat bulan September. Nah, gimana gitu? Sedangkan di bulan Agustus itu kita tuh udah harus ke kedutaan besar Republik Turki yang ada di Jakarta gitu, di Kuningan, dan kita harus bawa paspor, bawa segala macam untuk distempel, untuk ditranslate untuk distempel oleh kedubesnya Turki di Jakarta gitu. Terus kalian mau pakai apa gitu? Itu kan bisa jadi bahayanya kalau kalian nggak punya paspor saat kalian udah lulus dan udah harus urus berkas buat visa ke Turki. Nah, kalian bisa aja dibatalkan gitu, karena gimana kalian cara berangkat kalau nggak punya paspor gitu. Sedangkan semua mahasiswa itu harus berangkat, semua awardee yang diterima ya harus berangkat di bulan September paling terlambat gitu. Jadi maksudku
ya jaga-jaga aja dari sekarang, kan kita nggak tahu kan siapa yang lulus apa enggak gitu. Kalau sekarang kalian nonton ini, maksudnya pas lagi pendaftaran nonton ini masih lama kan waktunya, bisa urus paspor dari sekarang. Maksud aku tuh kalau misalkan urus paspor di bulan Agustus, sedangkan di Agustus itu kalian butuh paspornya, terus gimana? Apakah kalian pikir paspor tuh bisa keluar dalam waktu 1-2 hari? Kan enggak gitu, banyak antrian dan lain-lain. Oke, itu yang paling sering dipertanyakan ya, yang pertama. Terus yang kedua lagi yang paling sering ditanyakan itu tentang gaji orang tua gitu kan. Sebenarnya di dalam sistem TBBS tuh ada ya kolom family information gitu, dimana di situ kita ditanya nama bapak kita, nama mama kita gitu, dan lain-lain. Nah itu kan ada ini ya, ada tulisannya is your mother alive, apakah ibumu masih hidup, atau is your father alive, apakah bapakmu masih hidup. Nah misalkan teman-teman keluarganya orang tuanya bapak atau ibunya sudah meninggal, berarti jangan pilih yes, pilihnya no gitu. Berarti nanti kayak secara otomatis sistem nggak bakal minta penghasilan orang tuamu kalau kalian udah pilih ibu atau bapak udah nggak ada gitu. Nah tapi kalau misalkan masih ada ya tulis yes aja gitu. Nah kemudian banyak banget yang tanya kayak, kak itu kan ada kolom gaji ya, kayak kolom gaji bulanan tuh berapa gitu. Terus banyak yang tanya kayak, apakah gaji bulanan tuh kita rendah-rendahkan aja gitu biar kita punya kesempatan lebih besar diterima di beasiswa YTB, atau gimana kak, atau harus jujur gitu kan. Nah jadi perlu kalian menggarisbawahi ya teman-teman ya. Jadi sebelum kalian daftar beasiswa tuh harusnya teman-teman tuh idealnya harus baca dulu gitu, ini sebenarnya beasiswa maunya orang yang seperti apa. Apakah ini beasiswa yang khusus untuk orang yang kurang mampu, atau beasiswa berprestasi, atau lain-lain gitu. Nah untuk YTB ini sendiri dia itu nggak memandang bulu. Maksudnya memandang bulu tuh nggak mandang kamu orang kaya, orang miskin, orang kurang mampu atau gimana, enggak sama sekali gitu. Jadi memang beasiswa ini kalau kalian baca lagi di websitenya itu, dia itu untuk orang-orang dia tuh kriterianya untuk orang-orang yang punya pengalaman akademik dan juga punya pengalaman sosial. Cuman 2 ini doang yang dia minta, pengalaman akademik sama pengalaman sosial. Nggak ada tentang gaji orang tua ataupun penghasilan atau kamu kaya atau nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan aku lihat-lihat juga di sini anak YTB tuh nggak semuanya anak yang miskin semua ataupun yang kaya semua, enggak gitu. Ini campur banget gitu. Bahkan ada juga jadi orang YTB tuh walaupun kamu kaya sekalipun, kalau kamu memenuhi persyaratan dan mereka pilih kamu gitu jadi overdi, ya udah bisa gitu walaupun kamu kaya sekalipun. Bahkan maaf kalau misalnya ekonomi kamu rendah sekalipun, dia juga bakal pilih, karena itu tuh bukan poin untuk pertimbangan gitu loh. Dia cuma mau tahu aja informasi orang tua kamu gitu, bukan poin untuk ini kasihan nih dia nih kurang mampu nih, apa aku ambil aja. Enggak sama sekali. Setahu aku kayak gitu. Misalkan salah tolong kalian koreksi di kolom komentar ya, karena setahu aku ini bukan beasiswa kurang mampu atau gimana, ini beasiswa untuk orang yang punya pengalaman akademik sama punya pengalaman sosial gitu. Jadi maksudnya bukan ini ya, bukan beasiswa yang duafa atau apa gitu-gitu ya biasanya kalau di Indonesia kan. Enggak. Jadi itu kalian mau tulis berapapun itu menurut aku tidak berpengaruh sama sekali. Karena di sini aku juga punya teman orang Afrika ya. Dia juga anak menteri atau anak apa gitu. Dia orang kaya tuh, dia lulus aja. Jadi maksudnya itu tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi tulis aja sejujur-jujurnya kan. Kenapa juga harus berbohong gitu, malah tambah dosa gitu. Itu untuk yang ini ya. Terus habis itu banyak juga yang tanya, Kak misalkan bapak kandung aku udah meninggal gitu misalkan ya, terus habis itu aku sekarang tinggal sama bapak tiri atau bapak angkat, tuh tulis di situ tuh, tulis di di sistemnya itu nama bapak kandung atau nama bapak dan nama bapak kandung yang udah meninggal, atau nama bapak tiri yang sekarang kita lagi tinggal sama dia gitu. Aku sebenarnya kurang paham juga ya, jujur aja, apakah dia minta informasi orang tua kandung yang udah meninggal ataupun orang tua tiri gitu bisa dimasukkan ke dalam sini. Nah terus habis itu masih berkaitan dengan family information ya, atau informasi keluarga. Banyak juga yang tanya, Kak misalkan orang tua aku petani gitu, ini kan di sini ada tulisannya ya, misalkan father's occupation itu atau kayak posisi pekerjaan bapak gitu kan, misalkan tulis petani, farmer gitu. Terus dia tanya kalau misalkan institutionnya atau company-nya atau perusahaan yang bapakmu kerja itu yang bapak aku kerja itu tulisnya apa gitu kan, maksudnya nggak ada kantor, nggak ada apa, orang itu kan wira swasta. Kalau aku sih karena memang orang tua aku juga wira swasta ya, bukan bekerja di perusahaan, aku tulis misalnya kayak orang tua aku punya toko baju, ya udah aku tulis tempat dia bekerja tulisnya store, toko gitu. Misalkan bapak kamu, kok bapak kamu Gojek ya, karena kamu sudah itu loh lawakan ini gombal-gombalan nggak dapet ya, nggak ya. Jadi maksudnya kalau misalkan bapak kamu itu ini, kenapa aku tekan banget ya bapak kamu ya, sorry. Nggak, aku nggak bermaksud apa, maksudnya kalau misalkan bapak teman-teman itu kerjanya di bukan di perusahaan atau di apa, bisa aja tulis misalkan petani, berarti petani tulisnya father's occupation-nya farmer. Terus habis itu nanti institution atau company your father's works at, maksudnya institusi ataupun perusahaan yang bapakmu kerja itu tulisnya ini aja, misalkan
sawah gitu, bahasa Inggrisnya sawah apa, rice field atau apa gitu, tulis aja kayak gitu, santai aja. Ini soalnya yang institusi atau perusahaan yang orang tua kita kerja itu wajib gitu, nggak boleh dikosongkan. Jadi itu. Kemudian, iya bener-bener. Kemudian ini kayaknya udah deh untuk family information ya. Kemudian yang paling sering banget ditanyakan itu adalah tentang nama. Jadi kan misalkan ada orang yang namanya itu kan nama yang diminta di sistem TPBS itu tiga suku kata ya. Jadi ada first name, middle name, sama last name. Ada nama depan, nama tengah, sama nama belakang. Nah, gimana kalau misalkan nama aku tuh nggak ada 3 suku kata gitu. Misalkan nama kamu apa ya? Fadiah Cantik Muksen gitu ya, katakan kayak gitu. Itu kan enak ya kalau misalnya Fadiah Cantik Muksen, berarti nama depannya Fadiah, terus habis itu nama tengahnya Cantik, terus habis itu nama belakangnya Muksen gitu. Nah, gimana kalau misalkan cuma 2 suku kata doang? Jadi yang wajib diisi itu bukan 3-3-nya, yang wajib diisi itu cuma nama depan sama nama belakang. Jadi nama tengah itu nggak apa-apa kalau kalian nggak punya nama tengahnya, jadi dikosongin aja. Misalkan nama aku Fadiah Muksen, berarti aku tulisnya nama depan Fadiah, terus nama tengah dikosongin, terus belakangnya itu nama belakang baru ditulis Muksen, dan itu nggak masalah sama sekali. Kemudian untuk yang punya nama cuman 1 suku kata doang, kayak misalnya adik aku namanya Munirah gitu. Jadi Munirah adik gue. Jadi maksudnya nama dengan 1 suku kata itu harus ditulis double. Jadi gini, tulisnya itu nama depan sama nama belakangnya. Nama depannya Munirah, terus nama tengahnya dikosongin, terus nama belakangnya ditulis lagi Munirah. Karena nama depan dan nama belakang tuh kolom yang wajib untuk diisi gitu. Jadi untuk teman-teman nih yang nonton sekarang nih, misalnya nanti kalian nikah atau kalian udah nikah punya anak, janganlah kasih nama anak tuh cuma 1 suku kata. Kenapa? Ya sebenarnya terserah kalian, saya mau kasih berapa suku kata, mau 1000 suku kata juga terserah. Nanti paling capek aja pas ujian nasional. Masih nggak sih ujian nasional dibulet-buletin pakai pulpen gini? Soalnya aku dulu kayak gitu, aku nggak tahu udah zaman sekarang ya, mungkin udah pakai komputer ya, ketinggalan informasi ya. Jadi maksud aku nama anak kalian tuh usahakan minimal 2 suku kata. Karena kenapa? Nanti pas bikin paspor, bikin visa itu, ataupun bikin apapun itu, ataupun kalian lulus conference ke luar negeri, itu soalnya terjadi sama teman aku gitu. Teman aku namanya Darojat doang cuma 1 suku kata gitu. Pas dia mau bikin, pas hari itu kan kita ke conference ke Turki ya, pas dia diterima acceptance letternya, dia nggak mau dikirim acceptance atau surat penerimaan dari conference itu. Kenapa? Karena namanya cuma 1 gitu. Terus kan kita jelaskan memang namanya cuma 1 gini. Akhirnya kayak dengan segala macam negosiasi baru dikirimkan acceptance letter, surat penerimaannya dengan namanya itu Darojat gitu. Jadi maksudnya kalau kalian punya anak nanti gitu, atau lihat orang tua lain yang mau kasih nama anaknya cuma 1, jangan gitu, karena nanti agak susah pas bikin paspor, bikin visa, sama buat yang lain-lain gitu, sama buat beasiswa kayak gini contohnya kan nama kalian harus jadi double gitu. Jadi minimal banget 2 suku kata itu untuk nama. Terus habis itu banyak juga yang tanya, misalkan Kak, aku sudah terlanjur salah tulis namaku di sistem TPBS gitu. Misalkan dia namanya Fadiah Muksen doang ya, tapi gara-gara dia pikir harus 3 suku kata, jadi dia double, jadi Fadiah Muksen gitu dia tulisnya. Nah itu kalau saran dari aku gitu, itu kan mungkin aku nggak tahu udah bisa dirubah atau enggak, itu kayaknya pas registrasi deh, dan menurut aku udah nggak bisa dirubah lagi karena itu nama pas registrasi. Dan di kolom sistem TPBS ini udah nggak ada lagi pilihan untuk ganti nama. Coba aku lihat ya. Iya benar, udah nggak ada lagi pilihan untuk ganti nama. Jadi saran dari aku, kalau misalnya kamu belum isi semuanya, ataupun kalau kamu udah isi sekalipun semuanya di sistem TPBS itu udah lengkap ya semua, kamu buat akun baru aja gitu dengan nama yang benar gitu. Karena itu kalau kayak gitu nanti bakal bermasalah gitu, nama kamu cuman Fadiah Muksen tapi kenapa jadi Fadiah Muksen gitu kan, jadi susah gitu. Jadi menurut aku ganti aja akunnya, dan itu nggak masalah sama sekali untuk ganti akun gitu. Jadi nggak ada kayak 1 nama harus 1 akun, nggak. Paling ganti akun sama ganti alamat email gitu, karena cuma 1 akun untuk 1 alamat email doang. Jadi ada lagi yang tanya kayak gini, masalah nama. Emang masalah nama ini banyak sekali masalahnya ya. Jadi misalkan namanya dibilang namanya Fatimah Az-Zahra gitu ya, tapi Az-Zahra itu terus ada simbol strip gitu, strip Zahra gitu. Terus habis itu katanya pas masih lagi masukin nama itu nggak bisa gitu. Coba aku coba ya, strip Zahra. Oh ya benar, nggak bisa. Nah, sedangkan di KTP-nya ataupun di akte kelahirannya udah kayak gitu ya. Jadi menurut aku kalau misalkan di sistem itu nggak bisa gitu ya, berarti nggak bisa ntar. Ya berarti nggak bisa karakter di sistemnya. Jadi karakter itu maksudnya strap tadi, strap Zahra itu nggak bisa gitu. Misalkan Az-Zahra kan paling biasa, strap Zahra itu nggak bisa. Nah berarti kalau saran dari aku ya
Aku nggak tahu juga ini benar apa enggak, cuman ya saran terbaiknya karena di sini ada tulisannya please enter your surname, please enter your name written in your passport or ID card using Latin characters. Dia bilang masukkan nama kamu yang sesuai dengan karakter Latin atau karakter bahasa Inggris gitu. Ya walaupun strap juga itu karakter dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalkan nggak bisa ya udah nggak usah dimasukin strapnya. Dan itu nggak masalah banget. Maksudnya kalau misalnya nanti takut ijazahnya salah atau gimana, nanti kalian konfirmasi aja gitu. Misalkan keterima YTB ataupun nanti mau daftar ulang kampus ya, pas masuk pas datang di Turki kan ada daftar ulang kampus ya, nanti kalian konfirmasi aja hari itu pas dari sistem YTB kita nggak bisa masukin strap namanya, karena hari itu aku pernah juga temenin temanku dia salah tulis nama di sistem YTB gitu. Itu tapi bukan cuma salah tulisan strap atau gimana, enggak, itu memang salah tulisan namanya gitu. Dia pokoknya namanya dia ikut ada yang nama di paspor sama nama dia sendiri gitu, gara-gara harus 3 suku kata gitu. Makanya itu aku bilang gara-gara jangan sampai teman-teman gara-gara lihat ini ada name, ada nama depan, nama tengah, nama belakang semuanya diisi gitu, padahal nama tengah ini tidak wajib gitu. Jadi kalau menurut aku tadi untuk kasus yang Azahra itu yang pakai strap itu, kalau nggak bisa ya mau gimana lagi gitu, hilangin aja strapnya karena itu sistem. Tapi nanti misalkan kalian diterima gitu jadi award di YTB, kalian konfirmasi ulang ke YTB ini gimana cara rubah namanya dari telepon gitu kan, telepon di YTB Turki, atau konfirmasi ulang ke kampusnya gitu, ini salah gitu namanya karena hari itu di sistemnya memang tidak bisa gitu. Terus banyak lagi yang tanya, misalkan di akunnya udah registrasi, semuanya udah gitu, tapi pas mau login, habis registrasi kita harus login kembali ya, pas mau login kok nggak bisa login kembali, itu kemungkinannya ada kayak gini. Jadi pas habis kalian registrasi itu bakal ada email dari YTB untuk verifikasi akun. Jadi kalian buka dulu email kalian, lihat di inboxnya, di kotak masuknya itu ada email verifikasi akun gitu. Jadi kalian klik link yang ada di dalam situ tuh, yang ada dalam email, klik aja, nanti udah diverifikasi, nanti kalian bisa login kembali gitu. Terus untuk pertanyaan lagi, kalau misalkan aku lupa password gimana, itu nggak masalah, jangan khawatir gitu, karena itu sama aja kayak Facebook atau Instagram. Ketika kita lupa ketika kita lupa password, kita klik aja I forgot my password gitu kan, di halaman login tuh ada. Nah nanti habis itu akan muncul alamat email, dia suruh masukkan alamat email kita, terus habis itu kita klik aja send, nanti akan ada email masuk atau kotak masuk gitu kan dari mereka untuk merubah password kita kembali gitu. Jadi jangan khawatir untuk yang lupa password ataupun lupa username, sekalian cuma ingat passwordnya doang, itu nanti bisa dipulihkan kembali oleh sistemnya sendiri. Jadi kalian ikutin aja petunjuk yang ada di situ. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering banget dipertanyakan oleh semua manusia di muka bumi ini. Jadi pertanyaan tentang berkas gitu, kayak banyak banget yang tanya, Kak, berkasnya harus dilegalisir nggak? Kak, berkasnya harus diterjemahkan ke penerjemah tersumpah nggak? Kak, berkasnya harus bahasa Inggris nggak? Kak, ini dan lain-lain gitu. Jadi aku jelasin ya, tolong kalian dengarkan baik-baik. Kenapa gue jadi lebay ya?